tempat kami memang mumpuni untuk seandainya nanti ada adik-adik mahasiswa mau melakukan penelitian, melakukan magang atau PKL di tempat kami. Jadi kami sudah siapkan asrama di tempat kami. Jadi di tujuh unit kerja kita sudah siapkan untuk tempat tinggalnya. Misalkan nanti mahasiswa akan mengadakan apa istilahnya magang atau PKL, tetapi dengan komoditi khusus, misalkan komoditinya ikan bandeng. Nah, kita akan tempatkan di unit kerja yang ada ikan bandengnya gitu, yaitu di Gunung Kidul di Sundak. Nah, dan di situ juga kita sudah fasilitasi untuk tempat tinggalnya, Bu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Misalkan nanti adik-adik mahasiswa mau melakukan magang ke tempat kami atau PKL, jadi kita sudah siapkan untuk tempat tinggalnya. Nah, kemudian selain itu kami juga menyiapkan untuk istilahnya laboratorium, Bu. Jadi laboratorium kita sudah lengkap, walaupun memang kami dalam proses akreditasi, tetapi untuk kegiatannya kami sudah komprehensif, Bu. Jadi mulai pengujian kualitas air, kemudian bakteri, virus. Nah, ini sudah kita lakukan dan SDM-nya juga sangat mumpuni, Bu, di tempat kami. Sehingga jadi nanti kalau seandainya memang memerlukan istilahnya riset terkait dengan kesehatan ikan, kemudian kesehatan lingkungan, kualitas air, kita bisa kerjasama dengan laboratorium di tempat kami gitu. Nah, ini untuk laboratorium ini mungkin nanti saya minta tolong disampaikan sama Bu Astuti. Kebetulan ini Bu Astuti juga ikut hadir di sini sehingga bisa menyampaikan bagaimana prosedur atau misalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium kami, karena laboratorium kami sangat aktif di dalam kegiatan untuk monitoring hama penyakit ikan, dan wilayah kerja kami sampai ke kabupaten-kabupaten, Bu. Jadi sehingga banyak kegiatan yang dilakukan di laboratorium dalam menunjang istilahnya pengendalian hama penyakit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Kemudian yang dikembangkan terkait dengan udang. Nah, ini udang ini memang kita ada udang Paname dan udang galah. Nah, ini yang udang Paname kita masih fokus terhadap dengan pembesaran. Jadi kami rencananya mungkin di tahun 2023 atau 2004 kita akan mencoba ke pembenihan Paname. Kita sudah punya hatchery yang ada di unit kerja Gunung Kidul, sehingga nanti kedepannya bisa kita efektifkan gitu untuk melakukan pembenihan udang Paname. Kemudian yang untuk udang galah kita sudah punya hatchery sendiri yang ada di unit kerja di Bantul di Samas. Kebetulan produksinya kita sudah lumayan gitu, sudah bisa produksi massal dan sekarang lagi dalam proses rilis, sehingga bisa dijadikan istilahnya tempat untuk penelitian atau riset atau misalkan magang untuk kegiatan yang ada di udang galah. Kemudian tadi menyambung yang disampaikan Pak Otong, kita juga membudidayakan sampai saat ini masih pembesaran di ikan sidat, Bu. Karena memang ini mungkin untuk pembenihan ikan sidat masih agak kesulitan. Nah, barangkali mungkin nanti di tempatnya di riset di tempatnya Pak Otong bisa pembenihan ikan sidat gitu. Jadi kami tidak perlu lagi mencari benih atau yang bisa kita budidayakan di cangkringan gitu. Karena sementara ini kami masih fokus ke pembesaran. Jadi kita istilahnya membeli ukuran glass eel yang ditangkap di pesisir pantai selatan, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Karena untuk istilahnya larva ikan sidat itu ternyata memang banyak sekali terdapat di pantai sepanjang pantai Gunung Kidul. Nah, sehingga banyak nelayan-nelayan yang menangkap benur ikan sidat atau disebut dengan glass eel. Nah, ini kemudian dari glass eel ini kita pelihara sampai dengan ukuran finger eel. Nah, ini bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, ini kita pelihara dalam akuarium. Nah, sehingga nanti setelah ukuran finger eel, nah nanti masuk ke pembesaran di kolam. Nah, ini mungkin bisa dijadikan riset juga ini dari istilahnya unsur, barangkali nanti bisa menggenjot untuk pembesarannya, karena sampai saat ini memang untuk pembesaran ikan sidat kita sangat memerlukan pakan yang
kadar proteinnya sangat tinggi begitu. Jadi sehingga operasional pakannya sangat tinggi. Nah, ini yang mungkin kalau untuk dibudidayakan secara secara ekonomi masih sedikit terkendala gitu dengan adanya pakan yang membutuhkan kadar protein yang sangat tinggi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ana. Nanti kegiatan laboratorium mungkin bisa disampaikan sama Bu Astuti. Kemudian yang untuk kegiatan di Cangkringan, karena di Cangkringan ini kita ini ada brustok, Bu, brustok untuk ikan nila. Jadi kita ada di bawah koordinator Dirjen Budidaya untuk kegiatan brustok center ikan nila. Jadi sampai saat ini memang ikan nila kita itu sudah generasi F6 gitu. Jadi memang harus segera kita murnikan kembali. Mungkin ini peluang baik untuk kerjasama dengan pihak Unsud atau adik-adik mahasiswa terkait dengan pemuliaan ikan kita gitu, untuk memurnikan kembali ikan nilasa kita. Nah, barangkali mungkin nanti bisa disampaikan Pak Yudi sama Bu Astuti terkait laboratorium, mungkin Pak Yudi nanti kegiatan yang ada dilakukan di Cangkringan. Barangkali itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa diskusi dan selalu berkoordinasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan istilahnya kampus Merdeka ini. Barangkali itu Bu yang bisa sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan Hidayat. Sebenarnya ini sangat asik gitu ya untuk membicarakan mengenai segala macam riset ataupun yang sedang dilakukan masing-masing. Namun mohon maaf sekali karena memang saya sampai lupa ya kalau hari ini itu hari Jumat Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin untuk yang berikutnya Pak Yudi dan Bu Astuti mungkin bisa sedikit memampatkan paparannya begitu. Nyun sewu sangat saking asiknya saya sampai lupa Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Baik, silakan Pak Yudi dan nanti lanjut Bu Astuti untuk apa yang akan ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan tadi. Monggo. Matur nuwun. Terima kasih, saya mau memaparkan untuk kegiatan yang ada di BAT Cangkringan. Untuk kegiatan yang di bidang itu khususnya ikan nila merah nilasa sama ikan mas Najawa gitu. Sebenarnya di bawah KBT Cangkringan itu di bawah BPTB Cangkringan. Saya akan memaparkan sekilas untuk gambaran yang ada kegiatan di Cangkringan gitu. Ya, lanjut. Ya. Tugas kita untuk produksi Cangkringan itu tugas kita produksi induk dan produksi benih. Antara lain seperti itu Bu. Dan kita untuk melayani untuk kegiatan magang atau PKL atau kunjungan dan pelatihan setelah itu Bu. Ya, lanjut. Ya. Untuk luas lahan UKBT Cangkringan kurang lebihnya 6 hektar, jumlah kolam kurang lebih 104 petak. Rata-rata kolamnya itu bervariasi, ada yang 1000 meter persegi, ada 500 meter persegi, itu bervariasi. Sedangkan kolam-kolam kita yang di Cangkringan itu kita bagi menurut blok-blok, ada kolam blok untuk pendeteran, ada blok yang untuk pemeliharaan induk, dan untuk ada blok yang untuk hutan calon induk gitu. Ya, lanjut. Inilah unggulan yang ada di UKBT Cangkringan, ikan merah nilasa dan ikan mas Najawa. Sebenarnya ikan mas Najawa itu hasil dari domestikasi ikan, hasil dari perairan Cangkringan. Dengan Najawa itu sebenarnya itu ada singkatannya. Najawa itu singkatannya Minat Jogja Istimewa, itu kemarin dirilis tahun 2014 dengan nama Mas Merah Najawa. Sedangkan untuk ikan nila merah nilasa itu sebenarnya itu hasil dari seleksi individu. Ya, lanjut ya. Hasil penelitian dengan kemarin ada tujuan antara lain mendapatkan populasi induk yang unggul dengan karakter cepat tumbuh, keseragaman ukuran, pemilihan sepanjang musim, dan frekuensinya lebih tinggi. Dan untuk pembesaran kita lebih efisien untuk FCR-nya itu misalnya 1,2, sedangkan
dapat dipelihara di air payung dengan kadar garamnya kurang lebih 15 per mil dan tahan terhadap penyakit. Itu ya, lanjut. Ini induk-induk pokok dari pembentukan nilasa ada 4 tren, itu ada Citra Lada, Filipina, Singapura, Nivi gitu. Kita melakukan seleksi individu itu cukup panjang, kemarin dirilis tahun 2012 dengan nama nilasa gitu ya. Ini nilasa dapat hidup di suhu tinggi kurang lebihnya 38 derajat, DO dengan DO rendah dengan 0,127 mg per liter, jangan kualitas garamnya 18 per mil gitu ya. Lanjut. Ini nilai ikan mas merah Najawa ini punya juga mempunyai keunggulan, warnanya merah, oranye, bisa untuk konsumsi dan bisa untuk ikan hias gitu. Ini gambaran nilai ikan mas Najawa kemarin, sebetulnya tahun 1970 itu kita sudah ada nilai ikan mas merah. Selanjutnya pada dikembangkan melakukan penelitian. Selanjutnya ikan merah Najawa itu kemarin dirilis tahun 2014. Selanjutnya diajukan sebagai ikan unggulan yang ada di BPTBB gitu. Inilah parameter yang untuk ikan mas yang dapat dipelihara dengan bobot awal 100 gram, panjang badan 37, tebal daging lebih tebal dan tinggi badan 15,6. Lanjut ya. Ikan mas itu biasanya merupakan ikan mas yang memiliki kekasan warna merah menyala. Sebetulnya yang ada ikan mas itu berada cuma ada ya di Jogja, selain Jogja itu enggak ada gitu ya. Ini perbedaan antara ikan mas dengan ikan mas yang lainnya, itu ada perbedaan dengan ikan mas punten, ikan mas Jawa dan ikan mas nyonya itu lebih beda, bentuknya beda jauh. Ini toleransi ikan mas merah Najawa terhadap kondisi lingkungan, suhu rendah dengan nilai 18 derajat, suhu 35, DO rendah yaitu kualitas 24 ya. Lanjut. Ini ada kandungan protein ikan mas Najawa, protein, lemak, ya. Demikianlah gambaran singkat yang ada di kegiatan yang ada di BPT Cangkringan. Terima kasih. Misalnya ada kekurangan, minta maaf ya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Yudi. Monggo Bu Astuti apabila ingin menambahkan sekilas ini. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menyampaikan sekilas saja mengenai Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ada di BPTBB Cangkringan, Bu. Bahwa lab kami, mohon maaf saya nggak menampilkan profilnya karena saya lagi BFA ini. Kita pengujiannya pertama penyakit ikan itu bisa uji parasit dengan metode mikroskopis dan bakteri kita dengan metode agar dan impris tisu, virus kita dengan metode PCR. Dan untuk bakteri kita ada beberapa yang bisa kita uji yaitu Aeromonas, Pseudomonas, Streptococcus dan Vibrio. Ini juga nanti metode agarnya ada yang spesifik, ada yang masih umum. Untuk lingkungan kita menguji fisika dan kimia. Untuk fisika kita menggunakan alat water quality checker, kimianya kita menggunakan mini spektro. Ini ada beberapa kualitas yang bisa kita uji nih. Untuk kimianya itu bisa 20 jenis. Lalu untuk lab kami bisa juga kita melakukan pengendalian penyakit termasuk tindakan preventif yaitu dengan vaksinasi lah. Mungkin nanti kalau ada mahasiswa yang ingin melihat gimana cara teknik memvaksin kita, tapi yaitu baru terhadap beberapa bakteri saja. Kita masih menunggu dari Balai Riset, lagi-lagi kita kerjasama dengan Balai Riset juga ini Bu, menunggu yang untuk virus dan beberapa bakteri yang kita kombinasi. Nah kita pengguna sebenarnya seperti itu. Jadi kita prakteknya yang di lapangan nih. Memang kita berharap semua nanti produk kita yang keluarkan dari
Cangkringan tapi sudah kita mulai Bu, itu semua sudah bervaksin, baik benih maupun calonan induk. Jadi ini yang kita lakukan selama ini. Lalu ada pemberian imunostimulan. Nah, karena begini Bu, lab kami itu kecil sehingga kita memang nanti membatasi mahasiswa yang baik penelitian maupun praktek di kami. Jadi ini mohon perhatian juga. Kita banyak. Kita maksimal 5 orang Bu nanti. 5 orang Karena kecil kan, karena yang praktek di kami kan tidak hanya dari Unsud, ada nanti dari UGM, dari mana-mana gitu. Kalau nggak kita batasi, kita nggak mampu lab kami. Baik dari sarana prasarana kami, gedungnya pun kami hanya kecil gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Ibu. Informasi awal dari kami. Matur sangat Bu Astuti, padat, singkat dan jelas ini. Terima kasih. Matur nuwun. Semoga kedepannya kita masih punya waktu lebih ya untuk saling membicarakan dengan Cangkringan maupun dengan Bogor juga. Baik, untuk selanjutnya diskusi silakan mahasiswa, mungkin ada satu pertanyaan dari mahasiswa yang akan riset di Cangkringan. Monggo. Wah, kayaknya mahasiswanya ini masih ini ya menerima begitu banyak informasi. Jadi, oh ya silakan siapa? Masuk Ibu. Oh ya silakan Dahniar. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya ingin menanyakan satu pertanyaan saja karena mengingat waktunya yang singkat begitu Bu. Ya, mengenai Mas di BPTBB Cangkringan itu yang tepat pada bulan apa ya Pak? Mengingat nanti pada saat pelaksanaan terkait dengan PKL, insya Allah rencana saya September sudah mulai begitu Pak. Itu saja Dahniar. Iya Ibu. Ya, monggo Pak Dadan mungkin atau Pak Yudi ataupun Bu Astuti. Monggo barangkali Pak Yudi bisa ini untuk ikan mas ya, ikan mas mungkin untuk kegiatan pemberian di bulan apa? Mungkin yang dimaksud Mbak itu tadi ya. Monggo Pak Yudi. Pemberian ikan mas itu tetap sepanjang tahun Pak, nggak tergantung musim Pak. Ya. Jadi bisa nggih Pak Yudi nggih, misalnya nanti mahasiswa ini ke Cangkringannya September gitu, masih tidak masalah gitu ya Pak ya? Oh iya masih bisa karena memang masih bisa nih. Yang tahun Bu, jadi kita welcome lah, misalkan mau bulan apa ke sini monggo. Tapi memang sementara ini kan karena masih masa PPKM gitu, apalagi ada apa istilahnya instruksi gubernur, mungkin nanti kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan itu aja Bu. Oh, jadi siap. Memang di dalam peraturan secara tertulis itu tidak ada menyebutkan misalkan instansi menerima yang magang atau PKL. Tetapi kami memang di Balai memberikan kebijakan gitu bagi adik-adik mahasiswa yang akan melakukan magang atau penelitian PKL. Di Balai kami akan terima gitu, tetapi dengan kapasitas yang memang disesuaikan dengan protokol kesehatan gitu Bu.